dalam the future ya gitu, kayak jadi benar-benar kayak dalam banget gitu, kayak setiap keriput dan setiap garis yang ada di wajah ini itu kan benar-benar kayak mencoba untuk kayak kita hidup di zaman dimana kalau ada keriput dikit langsung dibersihin, dirawat gitu kan. Sementara pas kemarin benar-benar ada tuh kayak ngelihat diri sendiri tuh kayak geter sih di hati gitu, karena kita mencoba untuk mengartikan bahwa setiap garisan itu adalah pengalaman hidup gitu kan, cerita hidup gitu. Jadi kayak wah, banyak deh yang kebangkit, kayak bahkan ngaca itu kayak langsung inget sama mamaku yang udah gak ada, terus nenekku gitu. Jadi kayak banyak lah, itu campur aduk rasa tuh buat karakter itu tuh. Ini pertama kali nih aku ngeliat muka mudanya dia, karena selama syuting bener-bener ngeliat muka tuanya aja, jadi sampai lupa ngeliat juga tuh muka asli gimana sih. Dan baru tahu ternyata tingkat kesabaran seorang Nirina Zubir ini luar biasa ya. Karena kita nggak ada ngeliat dia ngeluh, nggak ada ngeliat dia kayak gimana, enteng aja buat dia kita ngeliatnya seperti itu. Padahal prosesnya luar biasa. Kita syuting jam 6, kamu kuliahnya penuh banget kan? Pulangnya juga paling belakang. Pulangnya juga paling belakang. Ya, lihatnya udah happy aja ya tetap ya. Luar biasa kan. Oke. Mega prostetik lumayan sih, alhamdulillah. Pokoknya aku kalau misalnya ada hal yang dalam film ini, setelah film mainin karakter di film ini tuh ada hal yang aku ucapin kepada diri sendiri, salah satunya kepada wajah gitu kan, kayak terima kasih ya kamu udah sabar dan kuat gitu. Terus buat badan juga karena merasakan menjadi karakter yang 30, 40, 50, 70 gitu kan. Jadi kayak setiap kali tuh kayak even sampai jalan aja tuh kayak makasih ya kaki sudah menopang badanku selama ini gitu. Jadi kayak lebih menghargai tubuh, lebih menghargai diri gitu. Jadi kayak banyak banget ucapan terima kasih dalam film ini tuh untuk semua, bahkan buat diri sendiri tuh sering banget terucap. Hal-hal unik apa mungkin yang masih kalian ingat pas syuting gitu, mulai dari Mas Dwi dulu? Ada nggak sih hal atau Mas Dwi lucu punya pengalaman gitu, nih, ya, pengalaman terhadap prostetik dia. Setelah prostetik gimana Mas? Saya itu pakai prostetik syuting cuma 1 hari. Sementara kamu berapa hari? 2 minggu deh. 2 minggu kurang lebih. Saya 1 hari aja itu udah rasanya kayak berat sekali gitu. Ya ini membuktikan kayak apa ya, bagaimana kuatnya perempuan gitu loh, kuatnya seorang ibu gitu. Iya, ibu itu kan sumber kehidupan ya, gitu. Dia tangguh, tapi sekaligus juga lembut gitu. Ya ini kita bisa lihat ibu itu kan bukan hanya sebagai sosok manusia, tapi simbol daripada ibu itu adalah bumi kan, gitu. Bagaimana coba bumi ini memberikan semuanya kepada kita manusia, tapi manusianya sendiri banyak yang ngambil, banyak yang merusak. Itu seperti anak-anak durhaka sama ibunya. Gitu. Jadi film ini tuh punya pesan yang sangat luas sekali gitu, untuk semua ibu. Campur aduk sumpah. Yang lain ada lagi yang mau soal hal yang pengalaman unik, lucu atau Selain kita ketukar ya. Anak bontot jadi anak pertama jadi anak bontot. Soalnya jadi ada aku. Dan aku pertama kali memiliki anak yang umur 13 tahun, jadi kan pasti dari segi kestabilan emosi, terus pengalaman, bertanggung jawab, mengambil keputusannya pasti beda sama karakter aku sekarang. Di film ini jadi tahu gimana cara beratnya mengambil keputusan membesarkan anak. Nah di film ini, tapi selain itu karena emang aku juga ada ibu juga, jadi film ini itu banyak mengenang aku terhadap perjuangan ibu sih. Urusan hatinya emang sangat tanpa pamrih seorang ibu itu gitu. Jadi film ini jadinya kayak aduh jadi kangen mama ya gitu. Coba masih ada gitu, makanya buat penonton dan buat teman-teman selagi masih ada ibu dan juga bapak, sebisa mungkin selagi ada waktu tuh kasih semua kesempatan. Yang lagi berantem maafin, karena namanya ibu juga mereka nggak sempurna, apalagi kita sebagai anak. Dan pas di syuting tuh dia have fun banget sih kita ya, kayak kita tuh baru pertama kali ketemu di project ini, tapi benar-benar kerasa keluarga banget. Amanda selalu bawa makanan, terus kita selalu tiktokan bareng, bercanda-bercanda. Awal ketemu sama Kana juga aku bilang ke dia, karena aku nggak bisa acting nangis. Terus dia meyakinkanku, kita jalan reading, selama reading nangis terus sama dia. Jago banget, apa lu? Kamu nggak bisa. Aku Masa gitu
pasti bisa. Ayo kita pelan-pelan segala macam. Der, tiba-tiba wah. Tapi enaknya kita saling diskusi ya, benar seperti Iya. keluarga ya. Jadi di sini tuh benar-benar kesempatan main filmnya tuh benar-benar nggak ada siapa yang lebih siapa dari apa gitu. Jadi benar-benar kita main sama-sama. Umur kita kan juga sama gitu kan. Jadi kan Sama kayak nih bertiga. Ini 23, 24, 25. tapi beneran film ini adalah salah satu menguji aku untuk mengikhlaskan segala sesuatu. Satu, mengikhlaskan wajah yang sudah keriput yang kita lihat langsung dan nggak bisa diumpetin. Kedua, ikhlas bahwa aku menjadi ibunya mereka. Kayak jauh-jauh amat kok. Dari awal ini udah ibu-ibu. Masa Kayak, sih menjadi ibu ya? Ketemu pertama udah pada salim gitu kan. Ah, Kita bercanda manggil dia opung gitu. hati-hati jalannya. Ah. Bisa bersih semua ekstra. Nirina, sulit Ya. yang paling sulit yang mana? Memerankan saat nenek apa 30 apa 50? Wah, Ya. semuanya punya ceritanya masing-masing dan semua punya tingkat kesulitannya juga masing-masing karena walaupun mungkin bukan di make up tapi di cerita hidupnya di 30 dia punya ceritanya lagi ini, usia 40-an lagi ceritanya di fase ini, 50-an, 60-an, 70-an. Jadi kayak waktu itu saking aku masuk ke situnya aku tuh udah nggak tahu hari itu hari apa, tanggal-tanggal berapa karena kan kita maju mundur terus ya, ceritanya tuh kayak maju mundur. Aku udah kayak aku di mana? Aku udah kadang terus make up 4 jam segala macam. So jujur setelah film ini aku butuh 1 bulan untuk menormalisasi semua hal karena buat aku memerankan 70 itu kan even dari jalannya aja tuh kan kayak banyak hal lah. Kita sekarang mungkin usianya sekarang 40-an gitu. Kita 40-an ke 50-an aja kan ada perubahan gestur, kecepatan kita berjalan, kecepatan kita berpikir, terus intonasi suara gitu yang tadinya kita mungkin agak tinggi suaranya tapi begitu masuk ke usia tertentu udah mulai merendah. Jadi semuanya tantangan. Jadi semoga pokoknya mudah-mudahan apa yang coba aku berikan di sini nyampe ke penontonnya dan bisa mencapai rasa tertentu di benak semuanya. Kata-kata apa nih yang harus kalian ucapkan untuk orang menonton film ini? Kalau dari aku sih buat semua anak-anak bungsu khususnya, aku sebagai perwakilan anak bungsu Indonesia, aku pengen ngajakin kalian nonton Jangan Buang Ibu karena semua momen-momen yang relate sama kehidupan kita di Indonesia sebagai keluarga tuh semua ada di film ini. Dari kita yang dari kecil, remaja, besar sampai sudah menikah sampai ibu udah tua, itu semua ada di sini. Jadi kalian harus nonton sama keluarga kalian. Udah lumayan terwakilkan ya, intinya film ini bisa menyentuh banyak sisi ya, bukan cuma sebagai anak pertama, kedua, ketiga, tapi lebih dilihatkan bahwa kebesaran hati seorang ibu, perjuangannya, pengorbanannya, ketangguhannya yang selama ini tuh kita sebagai anak tuh nggak pernah bisa menghargai karena kita anaknya. Tapi semoga film ini mengingatkan bahwa ibu itu sangat luar biasa. Jadi harus nonton. Alright, udah. Oke. Udah campur aduk kayak bingung. Udah banyak ya. Iya. Oke, makasih. Makasih kalian sendiri dong.